Bagaimana kabar rekan pemuda sekalian? Saya harap rekan-rekan pemuda sekalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Di tengah pandemi ini, saya harap rekan pemuda bisa memberikan waktu luang untuk menyempatkan diri beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Tidak lupa, kita juga harus menjaga kesehatan kita dengan cara rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker jika kita sedang berada di luar rumah, dan juga selalu menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk sore ini. Kami bersyukur karena kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami agar boleh mengerti, memahami setiap firman yang disampaikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini, saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 130, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, di bawah perikop seruan dari dalam kesusahan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan,
supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Orang muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan nas Alkitab yang kita bacakan tadi, saya mengangkat sebuah tema untuk kita, yakni datanglah pada Tuhan. Sebagai orang yang diciptakan Tuhan dengan sebuah perasaan, pasti ketika kita merasa bersalah, dan rasa bersalah itu begitu besar dalam hidup kita, kita akan sering merasa takut dan enggan untuk menghampiri Sang Pencipta. Sama sebagai orang muda pun, kadang kita berbuat hal yang sama. Ketika bersalah, kita enggan untuk mengakui setiap kesalahan kita. Bahkan ketika kita berada di dalam kungkungan dosa sekalipun, kita tetap enggan untuk mengakuinya. Apalagi ketika sifat egoisme itu sangat besar menguasai kita. Sebagai orang muda, tentu kita juga sering berbuat salah kepada orang tua kita. Kita menyakiti hati mereka dengan tidak mendengar setiap nasihat-nasihat yang mereka sampaikan. Kita tidak peduli dengan kekhawatiran mereka dalam saat situasi seperti saat ini. Sebenarnya kita tahu bahwa kita salah, tetapi kita tidak mau mengakui kesalahan itu. Nah, begitu juga ketika kita bersalah di hadapan Tuhan. Semakin besar kesalahan dan dosa yang kita lakukan, semakin takut dan enggan kita untuk mengakuinya. Bahkan semakin takut pula kita untuk menghampiri Tuhan. Karena sebenarnya kita menyadari bahwa Tuhan sangat membenci akan dosa. Pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sayangnya kita sering mengukur dan menyamakan kasih dan pengampunan Tuhan dengan kemampuan yang ada dalam diri kita ketika kita mengasihi dan mengampuni orang lain. Sebagai orang muda, sebenarnya kita harus pandai untuk menetapkan sebuah pilihan agar kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimanapun situasinya, apapun kondisinya, kita harus selalu ada di dalam Tuhan. Karena di dalam Dia selalu ada pengharapan. Seperti pemazmur yang kita baca saat ini, menyampaikan dan mengingatkan bagi kita, walaupun di tengah kesusahan, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Saya mencatat ada 3 hal yang patut kita lakukan ketika kita datang kepada Tuhan. Yang pertama, datanglah dengan kejujuran. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Mazmur 130 ini menjelaskan bagaimanapun keadaan kita, seberapapun besar kesalahan kita, Tuhan tahu. Karena itu kita harus jujur kepadanya. Dia akan mengampuni kita. Hal yang kedua, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka datanglah dengan kesungguhan hati.
Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam menjelaskan bahwa Tuhan tahu kita seringkali menyakiti hatinya, namun Ia tetap mengasihi kita. Ia ingin kerelaan kita datang untuk menghampirinya dengan kesungguhan hati, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Demikian firman-Nya. Hal yang ketiga adalah datanglah dengan pengharapan. Ketika kita datang dengan pengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas. Sehingga setiap kali kita berharap untuk dibebaskan dari dosa, maka Tuhan akan membebaskan kita. Dia akan mengampuni kita dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Karena itu, berharaplah kepada Tuhan, sebab tidak ada alasan untuk lari dari hadapan Tuhan. Karena bagaimanapun keadaan kita, Tuhan selalu siap mengampuni kita. Datanglah kepadanya, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa, menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang baik dan hidup, yang mengampuni dan mencintai kami, memberkati kami sebagai orang muda, agar kami patut dan layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di tengah kesusahan, di tengah pergumulan hidup, Tuhan memberkati kami. Tuhan menyertai, melepaskan dan membebaskan kami sekalian dari setiap pergumulan yang dihadapi. Berkatilah orang-orang muda agar bisa menjadi terang, bisa menjadi suluh yang senantiasa mampu menerangi setiap kehidupan ini, menjadi garam dan terang di dalam kehidupan dan menjadi berkat bagi setiap orang di tengah kemudahan mereka. Berkati bangsa dan negara kami dalam pergumulan dan kesusahan yang sedang dihadapi saat ini. Wabah COVID-19 biarlah kiranya boleh cepat berlalu dari bangsa kami, sehingga kami boleh hidup seperti biasa dan menjalani kehidupan dengan normal kembali. Berkati orang tua yang mengasihi kami, berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, berkati setiap orang yang bekerja di ladang Tuhan, agar senantiasa melakukan hal-hal yang baik untuk kehidupan bangsa dan negara, untuk kehidupan orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan, bahkan senantiasa Tuhan berkati agar segala sesuatunya dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Senantiasa Engkau memberkati, menyertai seluruh sisi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baiklah, saat ini kita akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenang di dalam kuis minggu lalu. Tentu saja dalam ibadah SPP GKI Tam yang Layang minggu lalu sudah memberikan kuis untuk komen di bawah apa ayat Alkitab kesukaan kamu dan berikan alasannya. Untuk alasan yang paling motivasi, paling kreatif, paling memberikan motivasi akan mendapatkan door prize dari SPP GKI Tam yang Layang. Dan terima kasih untuk semua yang sudah ikut berpartisipasi di dalam lomba. Dan kita telah mendapatkan 3 orang pemenang. Semua komen dan semua ayat Alkitab itu semua firman Tuhan adalah baik adanya. Dan semua motivasi serta alasan kenapa memilih ayat Alkitab itu juga semua bagus adanya. Tapi kita mencari bagaimana yang paling memotivasi satu sama lain dan bagaimana dapat menjelaskan dengan lebih baik kenapa dia memilih ayat Alkitab itu. Dan 3 orang pemenang yang beruntung, jeng jeng jeng, adalah yang pertama Doaliando Ali. Yeay, selamat. Dan yang kedua Mesa Susane. Yeay. Dan yang ketiga Sucia Faniani Edegia. Susah banget nyebutnya ya. Oke, selamat untuk 3 orang yang beruntung. Kalian bisa DM Instagram SPP GKE Tam yang Layang untuk memberikan nomor handphone kalian, karena 3 orang yang beruntung tadi akan mendapatkan masing-masing pulsa senilai Rp25.000. Selamat ya, terima kasih. Semoga terus menginspirasi. Dan untuk teman-teman lainnya, untuk rekan-rekan pemuda dan remaja lainnya, tetap ikuti terus ibadah SPP. Siapa tahu Anda beruntung untuk ikuti kegiatan dan kuis selanjutnya. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya firman dan renungan yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman untuk kehidupan kami. Kiranya kami selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh-Mu. Tuhan, kami juga berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Engkau. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk rekan-rekan pemuda yang telah ikut serta untuk ibadah kita pada hari ini. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.